Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, move on merupakan istilah yang sangat lumrah di kalangan remaja. Akhir-akhir ini kita sering disuguhkan di media sosial, banyaknya kalangan remaja yang bercerita, membuat video tentang namanya cinta. Bahkan ada video yang mungkin viral juga, hampir gila karena putus cinta. Alhamdulillah. Sahabat beriman, move on itu merupakan istilah yang dikaitkan dengan seseorang untuk bangkit dari kata patah hati. Seseorang yang patah hati adalah konsekuensi dari jatuh cinta, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Lantas, bagaimana cara menyembuhkan patah hati dalam pandangan Islam? Padahal kita tahu bahwa jatuh cinta itu merupakan fitrah manusia. Masya Allah. Sahabat beriman, cara Islam mengobati patah hati itu dilakukan dengan banyak cara. Nah, dalam pertemuan kali ini ada beberapa tips agar kita bisa melewati bagaimana sakitnya patah hati. Yang pertama, lakukan sholat taubat. Imam Syafi'i mengatakan bahwa penyebab patah hati itu adalah karena terlalu berharap kepada seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan pedihnya sebuah pengharapan supaya kita mengetahui bahwa Allah cemburu kepada kita, cemburu bahwa hati kita itu berharap selain kepadanya atau kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hanya kepada Tuhanmu lah kami berharap. Quran surat Al-Insyirah ayat 2. Maka dari itu minta ampunlah kepada Allah, hanya kepada Allah. Melakukan dengan taubat sungguh-sungguh. Janganlah pesimis mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana dalam firman-Nya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semua. Sesungguhnya Dialah yang Maha mengampun lagi Maha penyayang. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 5. Sahabat beriman, tahukah kamu ciri hati yang sakit? Seperti apa yang sakit? Mungkin kita semua sudah mengalami. Syekh Abdul Rahman Asy-Syaikh Rahimahullah berkata, kapan engkau melihat hati yang cenderung kepada perbuatan maksiat dan cepat tunduk kepada maksiat tersebut, maka itulah hati yang sakit. Na'udzubillah. Yang kedua, sahabat beriman, cara kita bisa keluar atau menghilangkan patah hati adalah yakinkan bahwa patah hati itu merupakan jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Perpisahan atau putusnya suatu hubungan dengan seseorang tak jarang menimbulkan patah hati, bahkan bisa menimbulkan kegilaan, frustasi, sehingga kita kadang lupa bahwa sebenarnya Allah yang lebih berhak untuk kita cintai. Tidak perlu larut, yakinlah bahwa kita telah diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang yang salah, dari perbuatan dosa. Meyakini bahwa kita tidak ada jalan terbaik selain jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa jalan inilah yang dipilihkan Allah kepada kita, inilah yang terbaik dari Allah kepada kita. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Sahabat beriman, zikir juga bisa membuat hati kita menjadi nyaman. Untuk menghilangkan patah hati, perbanyaklah zikir. Memperbanyak zikir bisa menjadi obat ampuh melawan patah hati. Dengan banyak mengingat asma Allah, hati menjadi tenang. Masya Allah. Allah berfirman,
Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 30. Kenapa kita diminta untuk berzikir? Karena salah satu keutamaan zikir adalah agar kita lebih bisa menikmati, mensyukuri nikmat yang ada. Sahabat beriman, berikutnya kita bisa dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ada banyak keutamaan dalam membaca kitab suci Al-Quran. Itu sudah terbukti bagaimana Al-Quran dapat menjadi obat bagi orang yang hatinya terdapat penyakit. Al-Quran itu juga termasuk ibadah yang paling utama, sebab kitab suci Al-Quran merupakan pedoman kita sebagai umat muslim, umat Islam, umat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id dari Rasulullah SAW. Allah berfirman, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tidak sempat berzikir kepadaku dan meminta kepadaku, aku akan memberikan balasan terbaik kepada orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah SWT. Hadis riwayat Al-Bahari. Sahabat beriman, muncul pertanyaan, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena membaca Al-Quran adalah keutamaan dalam ibadah. Seperti sabda Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah, semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa membaca Al-Quran, karena godaan setan terhadap orang-orang yang suka membaca Al-Quran itu sangat nyata. Yang berikutnya saudara beriman, bagaimana cara kita keluar dari rasa patah hati adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Seseorang yang tengah patah hati seringkali membutuhkan orang lain untuk mencurahkan isi hatinya, untuk mengungkapkan kepedihan kesedihannya. Nah, untuk itulah dianjurkan kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Itu menjadi pilihan. Jangan sampai kita menemukan orang yang salah untuk menjadi curhat. Kadang ketika kita menjadi salah kepada orang yang kita berikan curhatan hati kita, malah itu akan membuka aib kita. Jadi carilah orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Rasulullah, yang tepat kita sebagai curhat bagaimana mengungkapkan perasaan kita. Saat mengalami patah hati, sangat dianjurkan untuk mengikuti majelis taklim. Ikut majelis taklim merupakan jalan untuk kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Berkumpul dengan orang-orang yang saleh itu bertujuan agar kita tidak menghabiskan waktu seorang diri meratapi diri patah hati. Tentu saja bisa memasukkan ide-ide kotor dalam pikiran kalau bisikan setan, karena kita tidak tahu, tidak ada yang memberikan masukan. Sahabat beriman, persoalan patah hati memang sering membuat manusia terjebak dalam suasana di luar akal sehat. Hal ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Beliau menjelaskan, jika hati itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Sebaliknya, jika hati buruk, akan mempengaruhi pula buruknya seluruh organ tubuh manusia. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik juga seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruk juga seluruh tubuh manusia. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, boleh kubagikan suatu rahasia kecil kepadamu. Ini saya ambil dari ungkapan Al-Kisah yang menyatakan bahwa jatuh cinta dan berharap pada manusia adalah bentuk patah hati paling sungguh.
Kenapa demikian? Karena ketika kita luka, kita harus telan sendiri, kita tak benahi sendiri, kita rasakan sendiri sakitnya. Sedangkan jika kita jatuh cinta kepada Allah, maka cinta kita itu senantiasa abadi di dalam hati. Jadi jangan lupa bahwa seseorang yang membuat kamu berdoa hanya kali itu adalah seorang hamba, hanya seorang manusia. Lantas, mengapa kamu tidak jatuh cinta terlebih dahulu kepada Tuhan? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.